Alhamdulillah, melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Kita telah masuk bab menjelaskan tentang adab tayammum, tentang bab menjelaskan tentang tayammum. Kemarin kita sudah dijelaskan oleh muallif, oleh beliau Imam Ghazali tentang sebab orang itu diperbolehkan melakukan tayammum. Sebab di situ boleh jadi faqdul ma' hissi atau faqdul ma' ma'nawi. Faqdul ma' hissi artinya memang air itu tidak ada, ketidakadaan air, dan kita pun sudah tahu tidak ada itu bukan tidak ada di rumah kita baik, tapi sampai radius 150 meter 4 mata angin barat, timur, utara, selatan dipastikan tidak ada air galau. Lalu kita disuruh mencari setelah jarak itu sampai jarak mencapai kurang lebih 2 kilo barangkali. Kalau memang di situ ada kepastian ada air, maka wajib kita datangi. Kalau memang di situ ada kepastian adanya air. Kemudian ada juga namanya faqdul ma'nawi. Air dianggap tidak ada walaupun sebenarnya ada. Air itu ada tapi dianggap seperti tidak ada, wujudihi ka'adamihi, adanya macam tak kate. Contohnya misal air itu ada terletak di suatu tempat yang mana tempat itu tak bisa kita capai, tidak mampu kita capai. Misal jembatan putus nak ngembeknya tak pacak, atau ada binatang buas, ada apalah yang membahayakan diri kita. Atau air itu ada tapi dijual dengan harga yang gila-gilaan, dijual dengan harga yang di luar kewajaran. Maka yang seperti ini juga termasuk seakan-akan dianggap endek. Masya Allah. Sandar. Jadi dianggap juga seperti tidak ada air. Air itu ada tapi tidak bisa kita miliki. Kenapa? Karena umumnya tidak mau ngasih, atau orang mau jual tapi dengan harga yang di luar kewajaran. Harga segalon 4.000, kalau dia jual 10.000 masih wajar, banyak lagi tak kate. Ini dijual dengan harga 70.000 misal. Nah itu di luar kewajaran. Itu juga dianggap seperti air itu seperti tidak ada. Lalu yang kedua, daripada sebab kita dibolehkan bertayamum karena sakit. Karena sakit yang menghalangi kita untuk menggunakan air, baik untuk wudu ataupun untuk mandi wajib. Sakit di sini boleh kita untuk bertayamum dengan catatan sakit itu memang memenuhi kriteria. Kriteria orang sakit yang model macam mana dia boleh untuk bertayamum. Pertama kemarin sudah kita sebutkan, kita ulangi ya sebagai mengingatkan kembali. Kalau memang dokter sudah memvonis ini wong tak boleh kena banyu sama sekali. Kalau kena banyu dia bakal mengalami suatu kecelakaan besar, boleh jadi sampai merenggut nyawanya. Misal orang itu lagi kena panas yang sangat tinggi. Panas ini sangat-sangat hebat luar biasa. Kalau kena banyu, khawatir dokter. Dikhawatirkan bukan cuma dia tadi bakal pingsan, boleh lebih dari situ. Itu pertama. Kedua, bukan akibat fatal seperti itu, tapi misal kalau kita kena ke banyu, misal kita punya luka bakar, melepup dalam proses pengobatan. Kalau kita kena ke banyu, dokter ngomong kaget lambat sembuh. Jadi untuk sementara seminggu ini jangan kena ke banyu. Kalau kamu kena ke banyu, ya aku khawatir kaget mungkin sebulan belum tentu selesai penyakit ini. Nah itu juga boleh jadi alasan kita untuk bertayamum tidak menggunakan air. Atau dengan alasan lain, misalnya dokter mengatakan jangan dikenakan banyu. Kaget kalau kena banyu dia akan membekas, bebitat, kulit kita jadi jelek. Walaupun sembuh ya sembuh. Maka itu juga boleh menjadi alasan untuk kita bertayamum. Atau dengan alasan kambuh, akan kambuh. Kalau kena ke banyu kaget kambuh balik lagi takut. Jadi sementara jangan kena ke banyu dulu kata dokter. Maka itu juga boleh untuk jadikan alasan untuk kita bertayamum. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah, memang di kitab ini tidak membahas secara detail panjang lebar tentang hukum-hukum karena luas. Pembahasan tayamum itu luas. Kapan kita wajib qada? Ketika kita bertayamum, kapan kita tidak dituntut untuk mengqadha. Nah, itu dibahas nanti dalam kitab-kitab fikih biasanya. Ya, di kitab-kitab fikih akan dijelaskan lebih detail. Karena tidak semua orang bertayamum itu dituntut mengqadha.
ada yang dituntut untuk mengqadha. Contohnya kalau orang itu dia tidak sakit, sehat, tapi dia dibolehkan tayamum. Banyu ada, dia sehat, tapi boleh tayamum. Nah, mana itu? Tadi dikatakan orang tayamum itu karena sakit atau katik banyu. Ini wong sehat, banyu ada, tapi dia dibolehkan tayamum. Macam mana? Ini orang yang menggigil kedinginan. Sehat, kebetulan kita lagi di daerah dingin, misalnya di Pagar Alam atau di daerah Jawa Barat dingin. Kebetulan malam hujan luar biasa. Kebetulan di tempat kita tinggal itu tidak ada pemanas air. Tidak ada pula kayu bakar atau gas yang bisa digunakan untuk memanaskan air. Kalau kita gunakan ini air, itu bisa mengakibatkan batal. Kita sehat, air ada tapi dinginnya luar biasa. Nah, yang seperti ini diperbolehkan untuk tayamum, tapi setelah memang tidak mampu untuk memanaskan air. Kalau mampu untuk memanaskan air, maka tidak boleh duduk tayamum. Dia harus panaskan air, dia masak, entah dengan langsung mungkin apa istilahnya tadi itu ada pemanas air itu, ya, atau dia mungkin masaknya dicampurlah air dingin tadi dengan air panas sehingga keadaan dingin itu sudah hilang. Nah, itu harus dia lakukan dulu. Kalau memang keadaan tidak ada sama sekali, katakanlah dalam perjalanan keadaan seperti itu, dia sehat tapi menggigil kedinginan, dingin dahsyat luar biasa, nak masak banyu dak katik api, dak katik kompor, dak katik kayu bakar, maka orang seperti ini diperbolehkan tayamum. Nah, tayamum lalu dia solat, sah solatnya. Tayamum dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, boleh. Tapi untuk solat wajib diqadha. Wajib diqadha. Baik. Kemudian contoh lagi yang wajib diqadha dan tidak wajib diqadha. Ketika tayamum itu berada di bukan anggota tubuh yang anggota tayamum. Kalau dia di anggota tayamum itu ada dua, ikhwani, muka sama tangan. Kalau luka itu ada di tangan atau di muka, menyebabkan kita tidak boleh kena air, maka manapun caranya, keadaannya bagaimanapun, orang itu tetap harus wajib qadha. Kalau itu di anggota tayamum. Ya, nah nanti kalau di luar anggota tayamum ada pembahasan lain lagi. Dilihat waktu dia meletakkan perban atau gips atau apalah yang menghalangi air itu dalam keadaan punya wuduk apa tidak. Nah, itu akan menimbulkan suatu hukum tersendiri. Kalau dia tidak punya wuduk, sudah tetap wajib qadha. Tapi kalau dia punya wuduk, dilihat dulu berapa banyak dia ngembek bagian sehat. Lukanya katakanlah di sini. Ya, lukanya di sini. Di sini misal 20 cm. Ya. Nah, di 20 cm ini diinjak perban. Nah, karena ini anggota tayamum, ya, anggota tayamum, mau dia pas ngembeknya tadi tidak lebih, dalam keadaan punya wudhu ataupun tidak, tetap wajib qadha. Tapi katakanlah bukan di sini, misalnya baik di anggota kaki. Kaki kan anggota wudhu, tapi bukan anggota tayamum. Kalau kita nyiram kaki kita tidak boleh ke dokter. Nah, kaki bukan anggota tayamum, dia anggota wudhu. Nah, kita lihat nanti ketika memasang perban itu dalam keadaan suci atau tidak. Kalau dalam keadaan suci dan kata dia punya wudhu, maka kita lihat lagi yang diambil untuk menutup yang luka itu cuma sebatas nutup luka baik atau samping ngembek daerah yang sehat. Kalau sekedar misal lukanya di sini, diambil perban sekedar nutupi ini baik, ngembek bagian sehat itu sekedar untuk perekatnya baik. Ya, terpaksa mau tidak mau harus ngembek bagian yang sehat, perekat baik. Maka kalau diletakkan dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu, dan itu cuma sebegitu, tidak lebih, maka ketika dia sholat dengan tayamum tidak wajib qadha. Tapi kalau luka semua ini, nah macam ini segaris, tapi balut sampai setangan, dibalut sampai setangan, nah ini wajib qadha. Ini sekedar gambaran ya, untuk lebih detailnya lagi kita buka nanti di kitab fikih atau pelajaran fikih. Jadi perlu dibahas, perlu dipahami tentang hukum tayamum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Lalu beliau sekarang mengajak kita mempraktekkan bagaimana cara tayamum.
Thumma qsid sa'idan tayyiban alaihi turab khalisan tahiran layyinun. Lalu hendaklah engkau sengaja, qsid artinya sengaja, mencari debu atau tanah yang suci. Tidak ada najis yang di situ. Suci di sini ya secara hukum zahir. Kalau kita bicara secara berpikir yang panjang, nyusah ke diri kita tidak bakal dapatkan debu itu suci. Kenapa? Debu yang berterbangan ini rata-rata dari jalanan, sementara jalanan itu bercampur segala macam jenis najis. Ya, tidak ada jalanan itu mulus tanpa ada najis. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, ya kita akan disusahkan oleh pikiran kita sendiri. Syariat tidak menuntut. Jadi debu secara zahir kasat mata dak kate ada di situ kotoran najis, maka dianggap suci. Kecuali kalau kita lihatnya di situ debu itu ada misalnya kotoran, tai cicaknya atau bekas apalah bangkai atau sejenis kotoran, nah itu tidak boleh dipakai. Nah, debu atau tanah yang suci. Tsumma qsid, hendaklah kita sengaja. Kalau tidak sengaja bertayamum, mana ceritanya Ustaz baca tidak sengaja tayamum. Dia pengen tayamum. Niat dia nak tayamum, nak ngambil tanah di suatu tempat. Pas dia keluar dari rumah, subhanallah, angin kencang. Angin kencang sehingga debu itu berterbangan. Dia langsung masang muka niat nawaitu tayamum dia. Nah, ini tak boleh, tak sah. Walaupun mukanya kena debu. Ya, tangan juga tidak sah. Jadi harus dengan sengaja. Kemudian dengan debu yang suci, khalis, makna khalis ini tidak ada campuran-campuran yang bukan debu. Pasir, tak boleh campur pasir. Jangan salah, pasir bukan debu. Debu adalah debu, tanah adalah tanah. Tanah sama debu itu boleh. Tanah atau debu itu boleh. Tapi tanah yang bukan kita buat dari tumbukan batu bata. Batu bata itu memang tanah, tapi dia dalam proses sudah pernah dibakar. Genteng, itu tak boleh ditumbuk, dipecah, tak boleh. Jadi tanah yang memang ada ini. Tanah atau debu. Debu itu mungkin lebih gampang kita nyari. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Tahiran layyinan. Fadrib alaihi kaffaika dhamman baina asabi'ika wanwi istibahatis salah. Lalu mulailah, kata beliau, fadrib alaihi kaffaika, hendaklah engkau pukulkan, maksudnya tepakkan ke debu. Kita ambek debu tadi misal apa di dinding atau apa, ambek atau di meja kita sudah siapkan pakai kertas atau pakai nampan. Letakkan tangan kita di debu. Ya. Tangan jangan didapatkan, jangan pula nak digenggangan biasa baik. Kaparkan di tempat debu tadi atau kita ambek debu di dinding, barangkali ada di dinding kita kena debu misalnya baik. Kita tempelkan. Ingat debu itu di tempat yang memang seperti inilah. Tapi kalau di pesawat ini sering kami sampaikan. Dah kata ceritanya orang tayamum di dalam pesawat itu mengada-ada, uji bahasa kamu tu berlebay. Mana ada debu di pesawat itu? Kalau ada debu tak laku dia. Ya, kita pasti protes. Jadi dah kata ceritanya kalau ada muallim mengajar kamu, dia kepala kloter atau kepala KBIH nyuruh kita tayamum di pesawat, jangan dipeloi. Ya, mbek ke dulu, coba tunjuk ke kami mana debu di pesawat itu. Tak kata. Kecuali kalau kamu ngawak, tapi kalau kamu ngawak sisip bermasalah. Ya, ngotori. Ya lemah kalau sekadar dianggap ngotori. Kalau kamu ngawak pakai plastik, nojong, heroin, ya masalah pula. Ya sudah. Baik. Nah, kita lepakkan tangan di debu tadi. Lalu sambil ngangkat langsung niat. Beda dengan mandi wajib atau wudu. Kalau wudu, ikhwani rahimanakumullah, mandi wajib itu dengan air. Kapan kita boleh niat? Ketika air nyampe ke badan, ketika air nyampe ke muka. Tidak kita nawaitu tahara lis-shalah terus ngusap. Tidak. Mandi wajib, nawaitu tahara, nawaitu rusal wajib anil badani rabbil hadas akbar fadillah taala. Bau nyigam. Tidak. Tapi berbarengan, begitu air jatuh kita niat. Begitu kan yang wajib itu muka kan, cuci tangan itu sunnah. Yang wajib itu muka. Ketika kita ngangkat banyu, ini belum niat. Belum niat sampai kapan? Ketika nyampe ke muka baru kita niat. Nama itu tahara lis-shalah, itu singkatnya niat. Nah, kalau tayamum beda ikhwani. Tayamum itu sudah berjalan niat mulai dari kita nepakkan tangan di debu, pas ngangkat langsung niat. Nawaitu tahara listibahati fardhis shalah. Kalau kita ngangkat belum niat, sampai sini baru niat, tidak sah.
Atau niat nawaitu tahar istibahati fardhi shalah baru nempelkan, tidak sah. Jadi perjalanan dari mulai nepakkan situ sampai ke muka, niat itu berjalan. Jelas? Paham insyaallah. Nah, ulangi ya. Jadi kalau kita wudu itu pas banyu kita angkat kita belum niat. Tapi ketika air itu nyampe ke muka baru kita nih niat. Begitu juga mandi wajib. Tapi kalau tayamum niatnya kapan? Dari semenjak kita ngambek debu. Begitu nempelkan tangan di debu, itu langsung mulai niat kita. Pas nak ngangkat tangan langsung niat. Nawaitu thahara disunahkan ngetok. Diketok begini biar barangkali kalau ada pasir, ada apa rontok. Kalau tebal jadi agak halus. Nah, pas ngangkat mulai langsung niat. Niat dalam hati. Nawaitu thahara listibahati fardhis shalah. Dah. Niat ketika ngusap muka baik. Tangan tak perlu lagi nih niat. Nah, niat di sini beliau mengingatkan, dhaman abaina asabi'ika wanwi istibahatis shalah. Niatkan niat bukan nawaitu thahara lis shalah. Kalau kita tayamum dengan niat nawaitu thahara lis shalah tidak sah. Karena dia tayamum ini thahara yang ringan. Jadi ada kalimat listibaha. Dan nanti ada dua jenis. Kalau kita cuma niat nawaitu thahara listibahatis shalah, maka tayamum kita tidak bisa dipakai untuk solat wajib. Cuma boleh untuk solat sunnah atau pegang Quran atau dengan yang lain-lain kebutuhan. Tapi untuk solat, untuk tawaf, untuk naik mimbar tidak boleh. Kalau solat Jumat. Jadi ditambahkan nawaitu thahara listibahati fardhis shalah. Ada ucapan fardunya. Kalau kita niat dengan seperti itu, nawaitu thahara listibaha. Ya, nawaitu thahara listibahati fardhis shalah, maka tayamum ini sifatnya global, ijmalan, untuk apapun boleh, untuk salat wajib boleh, untuk salat sunnah boleh, untuk tawaf boleh, untuk khutbah Jumat boleh, untuk pegang Quran boleh, untuk baca Quran boleh. Tapi kalau niat kita nawaitu thahara lis shalah, maka tayamum tidak sah. Kalau nawaitu thahara listibahatis shalah tanpa menyebut fardhus shalah, maka dia sah tapi terbatas. Tidak bisa digunakan untuk yang wajib. Jadi untuk mencakup biar kena kalau yang wajib ini bisa kita pakai dengan tayamum tadi, niatnya jangan salah, nawaitu thahara listibahati fardhis shalah. Jelas insyaallah. Jadi mulai nempelkan. Ya, pas ngangkat nawaitu thahara listibahati fardhis shalah. Tapi tidak diucapkan, dibaca dalam hati. Paham insyaallah ikhwan? Jelas ya. Nah, ketika kita ngusap pertama untuk muka, itu tak perlu nak diratakan macam berwuduk. Tak perlu. Itu bini kita berpedak. Ya, cukup nempel ke baik. Lah nyampe ke muka, Ustaz, ujung hidung Ustaz tak kena dak apa-apa. Pelipis tak kena dak apa-apa, ujung sini tak kena dak apa-apa. Yang penting cukup nempel. Banyak yang tak kena, sini tak kena, sini tak kena, sini tak kena, ini tak kena. Tak disuntut untuk kita meratakan dan tidak disunahkan untuk meratakan. Beda dengan wuduk. Kalau wuduk wajib, bahkan melebihkan sunnah. Jadi kalau untuk tahar, untuk tayamum cukup seperti itu saja. Sekali lagi tidak disunahkan meratakan. Kedua tidak disunahkan meniga kali. Nah, jadi apa kamu jadi badut? Ya sampai 3 kali. Sekali jadilah. 2 kali tidak disunahkan, 3 kali bahkan nambah lagi. Jadi cukup sekali tayamum nempel sekali sudah. Tak perlu nak ambil 3 kali. Jelas. Nah, ketika menempelkan tangan pertama untuk muka, tadi disunahkan ngetok ya. Kita niat nawaitu thahara listibahati shalah, disunahkan ketok. Barangkali ada kotoran, ada pasir atau batu rontok lepas. Nempel sampai selesai. Nawaitu thahara listibahati fardhis shalah. Nah, bagi orang yang pakai cincin, sah-sah saja itu dia lakukan. Tapi ketika untuk mengusap 2 tangan, cincin wajib dilepas. Jam tangan, apalagi. Ya, karena ini akan menghalangi. Walaupun untuk tangan sendiri, kita tidak dituntut seperti nyuci wuduk dengan air. Kalau nyuci wuduk dengan air, harus basah. Kalau tidak boleh sedikit pun tertinggal. Kalau untuk tayamum ini, ya boleh jadi tidak semuanya terkenakan debu.
Tapi untuk buka cincin diharuskan. Kapan? Ketika nak ngusap tangan. Ketika ngusap muka, cincin tak dilepas, tak apa-apa. Jelas ikhwan ni. Jadi kita lepas cincin. Mbek lagi debu. Ustaz, di tempat nepak tadi apa? Ya tak apa-apa. Dengan lenti bersih ke dulu. Ya. Ini sekadar baik syarat. Tapi masih ada debu Ustaz, mustakmal tak? Tak usah pening kan? Laju repot nak nyari banyu pula nyuci. Sedangkan kita kata jadi yang ada di sini biar ada apa-apa, tak perlu pakai tisu bersihkan. Tidak ada istilah mustakmal itu. Ya, yang mustakmal itu yang rontok dari sini. Nah, kalau ada debu rontok itu yang mustakmal. Yang di tangan kita tidak dikatakan mustakmal. Jelas. Ya, memang ada istilah mustakmal debu juga, bukan cuma air. Tapi yang mustakmal itu bukan yang di tangan kita, yang ketika kita menempelkan muka, makanya tadi itu. Ya, kalau tebal itu diketok. So kita tak makin ngetok, langsung bae. Pas macam ini rontok debu tadi tu. Nah, itu mustakmal. Yang rontok ini tak boleh dipakai lagi. Tapi yang kita ngetok tadi, misal rontok itu debu banyak, kita pakai lagi, tak apa-apa. Karena belum dipakai. Yang nempel di tangan pun tidak apa-apa, bukan mustakmal. Nah, ngembek kedua untuk debu untuk tangan. Ya. Niat lagi tak? Tidak usah. Niat cuma di waktu usapan muka. Sama macam kita wuduk, niat ketika cuci muka. Angkat tangan kita, ketok ke juga boleh, barangkali ada kotoran debu atau pasir dan lain-lain. Lalu mulai kita ngusap tangan. Nah, mungkin ini sering kita praktekkan ya, ikhwan mungkin sudah banyak paham. Caranya bagaimana? Mulai dengan tangan kanan, sunnah tangan kanan dulu. Angkat tangan kita. Ya, jempolnya dilebarkan, jempolnya dipisah, jauhkan. Yang 4 ini dirapatkan, yang jempol pisahkan. Ini juga sama. Nah, macam ini. Mulai kanan dulu. Taruh di ujung sini. Ya, jadi macam ini nah keadaannya. Nah. Ya, taruh di ujung, tangan kanan ditampol oleh tangan kiri. Jempol dipisah. Lalu tarik. Tangan kanan mantap. Sampai lewat sikut, lalu putar. Tangan kita kanan ini, jempol yang tadi kita renggangkan, kita rapatkan. Dikunci seakan-akan. Tarik ke pucuk. Sampai keluarnya lewat jempol. Selesai kanan. Yang kiri, debu ini sudah kepakai belum? Belum. Untuk jatah kiri, taruh seperti itulah juga. Tarik ke bawah, jempolnya pisahkan. Ya, tarik sampai sikut, selesai balik. Lalu tutup jempol ini, tarik ke pucuk. Selesai. Tak perlu nyolai-nyolai jari. Ya, tak perlu kumung-kumung. Masuk ke hidung tak usahlah. Bukan cuma tak disunahkan. Kaget di COVID kong kamu. Bengek gara-gara debu. Jelas insyaallah ikhwani, paham ya. Nah, praktek tayamum seperti ini kita lakukan baik untuk pengganti wuduk ataupun pengganti mandi wajib, sama baik. Bukan berarti ketika kita nak mandi wajib tak kata banyu tayamum lalu kita mandi debu, tidak. Memang itu pernah kejadian di zaman Rasulullah. Ya, itu sudah cerita zaman dulu, jangan kamu lagi. Jangan kamu ulangi zaman sekarang. Memang zaman Rasulullah ada sahabat seperti itu karena dia belum tahu. Cuma tahunya kalau tayamum itu boleh menggantikan mandi. Jadi dia berguling-guling di padang pasir. Benar ini kejadian di zaman Rasulullah. Baik. Ma'asal ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, sekarang ikhwan rahimakumullah, kita baca dulu ya. Wanwi istibahatis shalah. Yang punya kitab antum boleh tambah kalimat istibah fardhis shalah, tulis fardhis shalah. Wamsah bihima wajhaka kullah marratan wahida. Usaplah dengan 2 debu tangan kau tadi itu ke mukamu sekali saja, jangan 2-3 kali. Wala tatakallaf isalal ghibar ila manabitish syu'ur khaffat au kathufat. Tidak usah kau paksa nak digosok-gosok, nak digatokan, dijenggot, digodek, tak usah, cukup nempel baik. Tak perlu nak dikenakan galau. Thumma anzi' khatamak, lalu kau lepas cincinmu. Jadi sudah sampai ke kan? Kenapa? Kalau pertama tadi ketika muka cincin masih dipakai tak apa-apa.
Ya. Nah, ketika kita nak usap tangan, cincin harus dicopot. Yang punya siko ya copot, yang punya lima copot. Copot, tak bisa tidak dicopot. Syariat sudah mengatakan harus copot, dia copot. Wadrib darbatan thaniyatan mufarrajan baina asabi'ika wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqaik. Lalu embek lagi debu yang kedua, kata beliau, kau renggangkan tanganmu, kau usap kedua tanganmu satu persatu sampai ke sikut. Fa illam tastau'ibuhuma fadrib darbatan ukhra ila an tastau'ibhuma. Nah, seandainya kata beliau kebetulan debu tadi itu sedikitnya, pas kita usap baru sampai sini debu tadi habis sudah, maka boleh kau embek lagi kata beliau untuk menyempurnakan. Tapi ya kita mungkin jarang kalau sudah dapat debu itu banyak, apalagi di Indonesia. Ya, tak repot nyari debu. Belakang lemari ada debu. Di mana lagi ada debu? Kalau anda sebut ke sedih hati kita. Di mana tu? Di Quran. Tahu kamu Di Quran. Minari dah sudah 2 bulan kan? Sampai. Tengoklah debu banyak Quran. Apalagi ada Quran tahu cukup gobok pula. Debu. Nangis Quran. Masya-Allah. La ilaha illallah. Baik, lanjut. Thumma amsah ihda kaffaika bil ukhra. Lalu usaplah satu telapak tanganmu dengan telapak tangan lainnya. Famsahu ma baina asabi'ika bitahlil. Wasalli bihi fardan wahidan. Wa ma syi'ta min nawafil ba'dal farad. Nah, lalu beliau menjelaskan untuk tayamum ini dia cuma bisa bekerja untuk yang wajib 1 kali sholat. Jadi kalau maghrib kita tayamum, ketika masuk isya maka kita wajib tayamum lagi untuk melakukan sholat isya. Walaupun dari maghrib sampai isya tidak terjadi apapun yang membatalkan wudu. Kentut tidak, buang air tidak, tidur tidak. Normal seperti kita sekarang ini nah. Wajib tayamum lagi. Fa idza aradta fardan tsaniyan fastanif lahu tayammuman akhar. Kalau kau ingin melakukan lagi yang wajib, maka kau harus ulangi lagi tayamum. Baik, saya tambahkan beberapa poin di sini mengenai tayamum ini. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Tayamum ini disyaratkan melakukannya setelah masuk waktu sholat. Tak bisa kamu tayamum dari sebelum maghrib untuk sholat maghrib. Jadi nunggu masuk maghrib baru kita bergerak untuk melakukan tayamum. Belum maghrib. Macam gitu kan kalau wuduk kan boleh kan? Wuduk nak sholat maghrib. Memang afdalnya sholat di masjid, wuduknya di rumah. Itu besar fadilahnya, besar pahalanya. Baik wuduk di rumah, dari sebelum maghrib kita sudah berjalan ke masjid. Tapi tayamum tak bisa. Nunggu pasti tahu benar masuk waktu baru kita bertayamum. Selesai tayamum, ya tak harus langsung sholat. Silakan nak nunggu atau tidak, kemudian baru kita boleh sholat. 1 tayamum, 1 sholat wajib. 1 tayamum, 1 sholat wajib. Kalau kita melakukan sholat sunnah atau mau baca Quran, memegang Quran dan lain-lain, silahkan dengan tayamum tadi boleh. Habis tayamum maghrib tadi kita sholat ba'diyah, silahkan. 4 rakaat, 6 rakaat, silahkan. Kemudian kita pegang Quran, baca Quran, silahkan. Boleh kalau. Lalu seandainya sampai masuk waktu isya, tapi kita belum nak sholat isya, itu tayamum masih tetap boleh untuk hal-hal selain sholat isya. Ente mau sholat sunnah, ente mau baca Quran lagi sampai jam 10 silakan boleh, selagi tidak terjadi yang membatalkan wudu. Tapi kalau untuk sholat wajibnya, ketika ente mau sholat isya, walaupun tidak terjadi apa yang membatalkan wudu, wajib tayamum lah. Nah, hal ini bisa saja terjadi ketika kita misal musafir. Bapak musafir pengen menjamak sholat, jamaknya jamak
Dia habis solat harus langsung solat. Maka ketika selesai kita tayamum, lalu kita solat. Begitu selesai solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung qomat. Ngapa? Tayamum lagi. Ulangi lagi tayamum. Kenapa? Tadi solat zuhur, sekarang nak solat asar. Karena tayamum tidak bisa untuk dua solat wajib. Kalau qada bagaimana? Qada wajib apa tidak? Wajib. Tak bisa juga. Jelas. Tapi kalau sunnah boleh. Nak solat ba'diyah, qabliyah, solat jenazah bisa. Ya. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, begitu juga kalau khotib Jumat. Khotib Jumat kebetulan dia katoklah lagi musim ketik banyu galau. Makmum ini pada semuanya pakai tayamum. Khotib juga tayamum keadaan misal, ya. Maka khotib ini tidak bisa dia dengan satu tayamum menggunakan untuk khutbah lalu untuk salat. Dia harus melakukan 2 kali tayamum. Pertama tayamum untuk khutbah Jumat, karena khutbah Jumat syaratnya harus punya wudu, taharah anil hadath. Maka dia harus punya tayamum. Naik mimbar sampai di pucuk, selesai, turun ke bawah, tidak langsung qomat, tapi tayamum lagi diulangi oleh dia. Ulangi lagi. Nah, kata ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian untuk tawaf pun sama. Kalau tawaf wajib, kita melakukan solat dengan satu tayamum. Lalu setelah itu pengen tawaf wajib, tidak bisa. Harus kita tayamum lah lagi, kecuali kalau tawafnya tawaf sunnah. Karena wajib sama wajib tidak bisa dengan satu tayamum. Harus diulangi tayamumnya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, bagaimana cerita dengan tayamum pengganti mandi tadi? Tayamum tak katik banyu. Lalu kita nak mandi tak ada air, kita bertayamum. Tayamum kita. Niat untuk menghentikan mandi wajib. Niatnya mana? Sama. Nawaitu taharah istibahati fardus salat. Sekitu kita sudah selesai tayamum tadi, maka saat itu status kita dianggap telah mengangkat hadas. Ente masuk masjid, boleh. Dengan tayamum satu itu ente salat, boleh. Macam kita kemarin sudah dibahas kan, orang mandi wajib tidak harus wudu lagi selagi ketika proses mandi wajib tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, dengan tayamum itu dia silahkan salat. Nanti ini sudah dianggap orang ini sudah terangkat hadas. Salat maghrib, pas mau salat isya, dia tayamum lagi tak? Tayamum lagi. Tayamum sebagai pengganti apa? Mandi wajib lagi? Tidak, mandi wajib sudah selesai dianggap. Dia tayamum untuk salat pengganti wudu. Jadi seperti kita mandi wajib lah. Mandi wajib nah berapa kali? Sekali kan? Nah begitu juga tayamum pengganti mandi wajib. Cuma bedanya ikhwan rahimakumullah, untuk salat sah, tak perlu diqadha. Kalau memang katakanlah karena tidak ada air. Nah, bedanya satu, ketika air kita dapatkan, misalnya proses ini kejadian sampai 5 hari. 5 hari apa kata kita dari hari pertama kebetulan kita junub, tidak ada air, kita tayamum untuk mengangkat hadas besar. Lalu kita setiap hari tayamum lagi setiap untuk melakukan salat 5 waktu. Hari ke-6 datang air. Air dah datang. Wajibkah kita qadha salat kita selama 5 hari? Jawabnya tidak. Salat kita tidak boleh diqadha. Sah galau. Cuma satu yang penting, qadha mandi wajib. Jadi yang kemarin kita dianggap pakai ban serep dengan tayamum itu. Salat kita sah galau. Tapi ketika ada air, wajib mandi. Wajib mandi. Paham? Jadi dituntut untuk mandi wajib kita. Bukan sudah, kemarin itu sudah sah kami tayamum. Benar. Tapi ketika ada air, syariat nyuruh mandi lagi. Mandi wajib. Sementara salat, qadha apa beb? Dengan kita memulai wudu, tak perlu, sudah selesai. Kalau salat tak perlu diqadha, kecuali nanti cerita-cerita yang model tadi, yang luka tadi, itu lain cerita. Ya, atau orang yang kedinginan bukan karena sakit, itu wajib qadha. Jelas insya Allah. Kemudian seandainya kejadian misal masih cerita katik banyu, ya, tidak ada air. Dalam kaidah sering dipakai oleh ustaz-ustaz kita,
Ya, idza ja'al ma batalat tayammum. Misal yang mimpin majelis ini guru saya. Siapalah, misalnya Habib Nagib atau Abdul Aziz. Kebetulan beliau ini kemungkinan datang dan tidak. Lalu nyuruh saya, Suki, ente datang ke mushola Syahrul Salikin, ente duduk di situ. Kalau anak datang, ente ganti. Siap, Bib, insyaallah. Anak datang. Pas baru nak mulai, anak ini posisinya sebagai apa nih? Seperti tayammum, pengganti cuma. Ketika ternyata beliau datang, apa anda masih nak duduk di sini? Enggak, mundur. Batal tayammum ini sudah ada gurunya. Nah, begitu juga dengan wudu dengan tayammum ikhwani. Kalau kita sudah tayammum, kita sudah ngambil tayammum, banyu tidak ada. Pas kita tayammum selesai, belum sholat, tahu-tahu lihat subhanallah, pas kita buka terpal tak sengaja ada 5 galon banyu tertutup di situ. Mana hukum tayammum kita? Dianggap batal seketika. Karena banyu ada harus tayammum. Satu. Kedua, seandainya kita sudah tayammum, lalu kita sudah sholat, habis sholat baru datang banyu. Waktu sholat masih panjang. Misal zuhur jam 12 lewat 5 menit misal. Kita dari jam setengah 1 sudah tayammum karena kita tahu tidak ada air. Pemerintah pun PDAM mengatakan mungkin besok atau lusa baru datang air. Subhanallah. Sudah kita tayammum, kita sholat, sudah selesai sholat, tahu-tahu ada pengumuman. InsyaAllah jam setengah 2 banyu bakal datang. Akan dibagikan cuma-cuma oleh pemerintah. Setiap satu kakak dapat 2 galon. Setengah 2. Masih waktu zuhur kan? Masih. Bagaimana hukum sholat kita? Ternyata benar datang jam setengah 2 banyu. Apakah sholat kita dianggap tadi tidak sah karena sekarang ada banyu dan masih ada waktu sholat? Tidak. Yang sudah. Walaupun kita punya keyakinan banyu bakal datang. Apalagi kalau kita tidak punya keyakinan ada banyu. Jelas. Ketiga, ikhwan rahimakumullah, apa yang kita pilih? Lebih afdal menunggu air datang sehingga kita agak mundur waktu sholat, atau kita sholat di awal waktu tapi dengan tayammum. Contoh tadi, banyu putus, kering, kerontang, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Lalu kita tahu dah katik banyu. Lalu datang pengumuman. Ketika nak masuk waktu zuhur, terdengar ada pengumuman. InsyaAllah jam 2:30 bakal datang banyu. Di samping magom akan dibagikan ada 3 mobil tangki besar akan datang membagikan untuk masyarakat sekitar sini. 1 kakak 2 galon. Jam 2:30. Sementara asar jam 3:30. Ya, kurang lebih. Sekarang kita nunggu banyu agar kita sholat dengan wudu, atau kita sholat di awal waktu tapi dengan tayammum. Pertama pertanyaan, boleh tak macam itu? Banyu insya Allah pasti datang, karena kita yakin ini pemerintah tak akan bohong. Banyu bakal datang tapi jam 2:30, atau katakanlah mundur ke lagi jam 3. Jam 3 adzan 3:30. Sekarang masuk waktu zuhur jam 12:05, banyu belum ada kan? Sementara kita punya keyakinan sudah ada bakal datang jam 3 nanti. Sisa waktu setengah jam menuju asar. Pertanyaan, dengan adanya keyakinan bakal ada waktu, ada banyu di waktu zuhur, apakah masih boleh kita tayammum? Sahkah tayammum kita? Jawabnya sah. Boleh. Kalau kita mau tayammum. Dengan catatan sebelum datang banyu itu. Artinya kalau kita pengen sholat di awal waktu, daripada nunggu jam 3, mending aku sholat di awal waktu, biarlah tayammum Sahkah sholat orang ini? Sah. Muncul pertanyaan, yang mana yang afdal? Tayammum di awal waktu atau nunggu jam 3 baru sholat dengan wudu? Jawabnya, nunggu jam 3 sholat dengan air berwudu lebih afdal daripada tayammum di awal waktu. Jelas. Tadi kasus kita sudah tayammum, belum sempat sholat, banyu datang atau hujan turun, maka batal tayammum kita harus ambil wudu. Kasus kedua, kita sudah tayammum dan kita sudah sholat, lalu datang air. Apa hukum sholat kita? Sah, tak perlu diulangi. Jelas. Kasus ketiga yang barusan saya sampaikan, ketika ada air tapi di akhir waktu, kita sudah tahu afdal kita nunggu. Nah sekarang bagaimana kalau Ustaz kita tayammum? Pas kita tayammum, kita sedang sholat, tahu-tahu emak kita diteriak di belakang, "Oi, banyu datang, banyu datang." Banyu mana datang nih?
Ternyata Masya Allah, ya, air itu ngalir, PDAM ngalirkan banyu, Masya Allah. Kita sedang sholat. Sholat kita ini dengan tayamum. Mana hukumnya? Apakah spontan langsung batal? Atau justru kita batalkan? Atau kita teruskan sholat? Jawabnya, teruskan sholat. Sholat kita tidak batal. Dan kita sah sholat, tidak perlu diqadha atau diulang lagi dengan berwudu. Dengan catatan, kita sudah masuk sholat. Tapi kalau baru nak takbir, baru nak nyusun shaf, teriak orang ada banyu, batalat tayamum, batal, bubar, ngapa ambil wudu dulu. Jelas insya-Allah. Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah. Masuk waktu Isya. Sudah? Ya. Ya, sama ngeli. Kalau wong Uji Habib tadi tu operasi katarak. Operasi katarak. Ya sama, dia tak boleh kena banyu. Maka dia harus tayamum, dan tayamumnya wajib kok. Alasannya apa tadi? Karena dia di daerah yang anggota tayamum. Muka ini anggota tayamum, tangan anggota tayamum. Ketika ditutup tak boleh kena air, maka tayamum tetap dijalankan, salat wajib dilakukan, qada tetap dilakukan. Jangan nanti mengatakan, oh kalau macam itu repot, kita mending kaget bela kalau masih nak diqada. Tidak, tetap wajib tayamum, tetap wajib salat. Ya. Lalu nanti setelah sembuh diqada. Jelas. Insyaallah. Wallahu alam. Untuk lebih detail lagi, lebih luas lagi, antum bisa buka nanti di kitab fikih. Tapi apa yang kami sampaikan insyaallah sudah cukup banyak dan cukup luas mengenai hukum tayamum. Insyaallah panjang umur sehat walafiat, kita dipertemukan Allah lagi pada malam Kamis yang akan datang. Masuk adab khuruj ilal masjid. Adab ketika kita keluar menuju ke masjid insyaallah.